Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Akmarehan dengan NPM 221011108 dengan kelas Bisnis Internasional B. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem kurs valuta asing. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian kurs valuta asing. Jadi valuta asing atau foreign exchange atau disingkat forex itu merupakan mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi, keuangan internasional, dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Itu menurut Hamdi dalam Putong 2010. Seperti misal contohnya itu di Singapura ada dolar Singapura, Malaysia ada ringgit, dan Amerika Serikat ada US dollar. Nah, selanjutnya sistem kurs valuta asing itu terdapat 4 macam. Yang pertama ada kurs tetap atau fixed exchange rate. Itu merupakan kurs yang ditetapkan dan dijaga oleh otoritas moneter suatu negara. Nilainya itu tidak berubah secara bebas dan biasanya digunakan dalam sistem moneter yang lebih terpusat. Halo, saya Noval dari perusahaan A di Amerika. Jadi di sini saya akan memesan mesin dari perusahaan B di Cina seharga 1 juta yuan. Halo Pak, tentu saja kurs tetap yuan saat ini adalah 6 yuan setara dengan 1 dolar. Jadi Anda akan membayar sebesar 166.667 dolar. Oh baik, jadi kita sudah sepakat dengan harga 166.667 dolar ya Pak. Halo Pak, sepertinya kurs berubah. Bagaimana dengan biaya mesin yang saya pesan? Tidak masalah Bapak, kita sudah menetapkan harga pada kurs 6 yuan setara dengan 1 dolar. Jadi Anda tetap membayar sebesar 166.667 dolar. Oke, terima kasih Pak. Kemudian yang kedua ada kurs mengambang atau floating exchange rate. Itu merupakan kurs yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Nilainya itu bisa berfluktuasi setiap saat tergantung pada faktor-faktor ekonomi dan politik. Halo Bapak, perkenalkan saya Noval dari perusahaan X di Indonesia. Jadi saya di sini ingin memesan bahan baku dari perusahaan ini di Jepang dengan harga 1 juta yen. Nah, itu bagaimana cara pembayarannya Pak? Halo Bapak, dengan kurs saat ini di Rp155 yaitu 1 yen, maka biaya Bapak akan menjadi Rp155 juta. Namun, perlu diingat, kurs bisa berubah setiap saat. Oh, mengerti Pak. Jadi kursnya jika berubah, apa itu mempengaruhi biaya yang harus saya bayar ya? Ya, jika kurs berubah menjadi Rp160 dengan 1 yennya, maka biaya Bapak akan naik menjadi Rp160 juta. Kemudian yang ketiga ada kurs stabil atau stable exchange rate. Nah, kurs ini adalah kombinasi dari kurs tetap dan mengambang. Meskipun ditetapkan oleh otoritas moneter, tetapi juga diperbolehkan untuk berfluktuasi dalam kisaran tertentu. Halo Pak, saya Noval dari perusahaan C di Brazil. Jadi di sini saya ingin memesan peralatan dari perusahaan D di Kopas harga 500.000 euro. Halo Bapak, iya, kurs stabil di 5 real setara dengan 1 euro, jadi biaya Anda akan menjadi 2.500 real. Oh baik Pak, saya setuju dengan harga 2.500 real tersebut. Maaf Pak, jika kursnya berubah, apakah itu mempengaruhi biaya peralatan yang saya pesan ya? Tidak Bapak, harga Anda tetap 2.500 real sesuai dengan kurs yang stabil. Kemudian yang terakhir ada kurs multiple atau kurs berganda. Jadi sistem kurs ini itu melibatkan lebih dari satu kurs yang digunakan dalam perekonomian. Misalnya biasanya itu kan ada kurs resmi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk transaksi internasional dan kurs non resmi yang digunakan untuk transaksi yang tidak resmi atau ilegal. Halo Pak, saya Romulus dari perusahaan Z di India. Saya ingin memesan bahan seharga 1 juta dolar untuk impor dan berencana menjual barang senilai 1 juta dolar untuk ekspor. Untuk perhitungannya bagaimana ya Pak? Halo Pak Romualdus, untuk impor kurs yang berlaku itu Rp70 setara dengan 1 dolar. Jadi biaya Anda untuk impor adalah Rp70 juta, sedangkan untuk ekspornya kursnya adalah Rp72 sama dengan 1 dolar, sehingga pendapatan Anda adalah Rp72 juta. Apakah ada perubahan biaya Pak jika kursnya berubah? Iya Pak Romualdus, jadi jika kurs impor turun menjadi Rp68 dan setara dengan 1 dolar,
dan kurs ekspornya menjadi 70 rupiah setara 1 dolar, jadi biaya ekspor Anda itu akan berkurang juga menjadi 68 juta rupiah dan pendapatan impornya akan menjadi 70 juta rupiah. Jadi kurs yang berlaku itu akan mempengaruhi biaya dan pendapatan Anda.